Ada kebaikan yang mampu kita berikan kepada orang tua kita, tapi kita tidak berikan, maka itu juga termasuk durhaka kepada orang tua. Termasuk durhaka kepada orang tua. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ini adalah dalil yang hampir semua kita menghafalnya, tapi tidak semuanya kita mengamalkannya. Biar tanji data ini sholat nak, kurus habis tulan tak gara-gara puasa, hidup miskin gara-gara sodakoh, tapi kita membuat orang tua kita sakit hati, maka tidak akan selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang paling membuat orang tua kita senang? Jelas, yang paling membuat orang tua kita senang, yaitu ketika kita pulang ke kampung, kita pulang ke rumah, kita mengamalkan apa yang kita pelajari di pesantren ini. Di pesantren ini kita belajar sholat 5 waktu, belajar sholat tahajud, belajar sholat duha. Ketika kita pulang ke rumah, kemudian kita praktekkan itu, itulah yang paling menggembirakan kedua orang tua kita, maka ridho kedua orang tua kita dapatkan. Kalau orang tua sudah bangga kepada kita, maka Allah pun akan bangga kepada kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa barakatihi fi daraini amin. Faslun wa 'alaika bi birril walidaini fa innahu min aujabil wajibati wa iyyaka wa 'uququhum fa innahu min akbaril kabairi. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah musannif rahimahullahu ta'ala berwasiat kepada kita untuk senantiasa berlaku adil kepada keluarga kita, kepada istri dan anak-anak kita, sekarang musannif berwasiat kepada kita tentang berbakti kepada kedua orang tua. Coba anak-anakku sekalian, yang ayah ibunya masih hidup, angkat tangan. Alhamdulillah. Beliau menyampaikan paslon satu pasal. Wa 'alaika bi birril walidaini. Dan wajib bagi kamu bibirri dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang dimaksud dengan berbuat baik adalah berbakti. Fa innahu min aujabal wajibati. Karena sesungguhnya berbakti kepada orang tua termasuk daripada wajibnya beberapa kewajiban. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita berbagai macam kewajiban. Ada kewajiban sholat, ada kewajiban puasa, ada kewajiban berbuat baik kepada tetangga dan lain sebagainya. Dari sekian banyak kewajiban-kewajiban yang Allah embangkan, di antaranya kewajiban yang sangat penting adalah berbakti kepada kedua orang tua. Wa iyyaka wa 'uququhum. Dan hindarilah oleh kalian durhaka kepada orang tua. Fa innahu min akbar kabair. Karena sesungguhnya durhaka kepada orang tua adalah bagian yang paling besarnya dosa besar. Jadi banyak dosa besar anak-anakku sekalian. Dosa besar menduakan Allah. Dosa besar berzina. Dosa besar mengkonsumsi makanan dan minuman yang memabukkan. Dosa besar mencuri. Dan dosa dari sekian banyak dosa besar,
di antaranya yang paling besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan sungguh Allah telah memutuskan, sesungguhnya Tuhanmu telah memutuskan alla ta'budu illa iyyahu. Hendaknya tidaklah kalian menyembah illa iyyahu kecuali hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsana, berbuat baik. Jadi dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita. Pertama pesannya adalah jangan menyembah kecuali kepada Allah. Jangan duakan Allah, jangan berbuat musyrik. Dan yang kedua, pesan Allah kepada kita adalah berbakti kepada kedua orang tua. Wallati ba'daha wa qala ta'ala. Dan yang setelahnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, anishkur li wali walidaika. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian. Maka musannif menjelaskan, panzur. Kata beliau, coba perhatikan. Kaifa qarana al-amra bil ihsani ilaihima bit tauhidihi. Bagaimana Allah menyamakan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada keduanya, bitauhidihi, dengan mengesahkan Allah, wa syukrahuma bisyukrihi, dan berterima kasih kepada kedua orang tua dengan berterima kasih kepada Allah. Jadi kata musannif, perhatikan ini ayat. Ayat ini Allah menggandengkan antara larangan untuk menduakan Allah dengan perintah untuk berbuat berbakti kepada kedua orang tua. Ini menandakan bahwa keduanya penting. Di dalam Al-Quran banyak antara sholat dengan zakat digandengkan. Aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Sehingga ada ulama yang berpendapat sholat kita tidak akan mampu menolong kita kalau tidak melakukan zakat. Begitupun zakat kita keluarkan tidak akan mampu menolong kita kalau tidak sholat, karena ini satu paket. Nah, sama dengan ayat ini. Meskipun kita tidak menduakan Allah, meskipun kita mengesahkan Allah, tetapi kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, pengesahan kita terhadap Allah pun tidak akan menyelamatkan kita dari murkanya Allah. Karena ini dua paket. Ini adalah satu paket antara mengesahkan Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Begitu juga ayat yang kedua. Kita mensyukuri nikmat Allah. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan ilmu, kita diberikan harta, kita diberikan pangkat, kita syukuri. Tetapi kita tidak pernah berterima kasih kepada orang tua, maka kita pun tetap dianggap orang yang kufur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu musannif menyampaikan, kata beliau, fa'alaika bi'ibtigha'i mardatihima. Maka wajib bagi kamu untuk mencari keridhaan keduanya. Wamtithali amrihima, dan melaksanakan perintah kedua orang tua kita, malam yakun ma'siyatan, selama perintahnya bukan berupa maksiat. Jadi wajib bagi kita untuk mencari ridhonya orang tua kita. Wajib bagi kita untuk melaksanakan perintahnya orang tua selama perintah itu tidak berupa maksiat. Nah, sekarang santri. Kita sekarang statusnya santri. Apa yang diperintahkan oleh orang tua kita kepada kita?
Apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita kepada kita? Belajar. Ayah ibu kita menitipkan kita di salafi, di pesantren, bukan hanya sekedar tidur, bukan hanya sekedar makan, tetapi ia menginginkan kita belajar agama di sini. Maka dari itu, kapan kita di pesantren ini hanya makan dan tidur serta main saja, berarti kita tidak melaksanakan perintah kedua orang tua kita. Kalau tidak melaksanakan perintah kedua orang tua berarti durhaka. Termasuk hukuk mendurhakai orang tua. Mendurhakai orang tua, maka pengesaan kita kepada Allah tidak akan menolong kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai santri, apa yang paling membuat orang tua kita bangga? Apa yang paling membuat orang tua kita senang? Jelas, yang paling membuat orang tua kita senang yaitu ketika kita pulang ke kampung, kita pulang ke rumah, kita mengamalkan apa yang kita pelajari di pesantren ini. Di pesantren ini kita belajar sholat 5 waktu, belajar sholat tahajud, belajar sholat duha. Ketika kita pulang ke rumah, kemudian kita praktekkan itu, itulah yang paling menggembirakan kedua orang tua kita, maka ridho kedua orang tua kita dapatkan. Di pesantren ini kita dipelajari adab untuk tidak berbicara kata-kata yang kasar. Di pesantren ini kita diajari untuk membantu kedua orang tua meringankan bebannya. Nah, ketika kita pulang ke rumah, kita berbicara sopan kepada kedua orang tua kita, kita ringankan bebannya, kita bantu dia ke sawah, kita bantu dia ke pasar, kita bantu dia cuci piring, jemur pakaian dan seterusnya. Itulah yang membuat orang tua kita gembira, ridho orang tua kita dapat, berarti ridho Allah pun kita dapat. Wajatina binahihima, dan hindarilah larangan keduanya, malam yakun ta'atan wajibatan, selama larangan itu bukanlah sebuah ketaatan yang wajib. Jadi apa saja yang dilarang oleh orang tua kita harus tinggalkan. Apa saja yang dilarang oleh orang tua kita harus kita tinggalkan. Selama yang dilarang oleh orang tua kita bukan ketaatan yang wajib. Misalkan orang tua kita melarang kita sholat 5 waktu, tidak wajib untuk kita lakukan. Tidak wajib untuk kita tinggalkan. Orang tua kita melarang kita belajar agama, tidak wajib untuk kita tinggalkan. Tetapi selama larangan orang tua kita bukan berkaitan dengan perintah wajib, maka harus kita lakukan. Orang tua kita melarang kita untuk menghabiskan waktu main game, maka wajib untuk ditinggalkan. Kapan orang tua kita sudah marah-marah, Ustadz, itu santri tak semenjak di rumah, HP terus nak pegang. Main game terus, main dan seterusnya. Saya sudah larang tapi tidak mendengar. Berarti kalian tidak berhasil di pesantren. Kalian tidak berhasil di pesantren. Sia-sia belajarnya 10 bulan. Kemudian dihapus dengan 1 bulan berada di rumah. Ridho Allah yang kalian gapai selama 10 bulan hilang gara-gara 1 bulan mendurhakai kedua orang tua. Jadi anak-anakku sekalian, jangan gara-gara nafsu kita yang kita ikuti, keinginan kita yang kita ikuti, lalu kita membangkang kepada kedua orang tua kita. Main HP, main game, memang nikmat, memang senang, perasaan kita senang. Waktu tidak terasa, sebentar lagi buka, baru sanjaki ini sudah sholat zuhur, asar mi lagi. Baru sudah sholat asar, hampir mi lagi buka karena main game. Memang senang, karena itu adalah nafsu. Nafsu itu selalu condong kepada sifat insaniyah, sifat kemanusiaan. Nah, dan inilah nafsu ini yang membinasakan kita. Karena kita mengikuti kesenangan kita, kita ikuti apa yang membuat kita terhibur, lalu kita menyakiti hati orang tua kita. Jangan anak-anakku sekalian, jangan. Jadi perhatikan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita lakukan. Apa yang dilarang oleh kedua orang tua kita tinggalkan. Selama perintah itu bukan maksiat,
selama larangan itu bukan bentuk ketaatan. Karena kalau mau dipikir anak-anakku sekalian, luar biasa sayangnya orang tua kita. Kita yang sudah balik, siapa yang sudah balik? Angkat tangan. Angkat tangan yang sudah balik, yang belum balik berarti masih anak-anak. Angkat tangan dan tahan. Nah, turunkan. Kita ini yang sudah balik, setiap bulan orang tua kita membayar syahriah kita. Ia kirim uang 350, 300 untuk syariah, 50 untuk belanja. Sebenarnya kalau kita berkaca kepada syariat, orang tua kita tidak wajib membiayai kita. Karena kita sudah balik dan kita sudah mampu cari uang. Kita sudah bisa bawa bentor, kita sudah bisa bawa becak, kita sudah bisa mengangkat-angkat barang di pasar. Berarti kita sudah bisa mencari nafkah. Kalau kita sudah balik dan bisa mencari nafkah, maka orang tua kita tidak wajib lagi membiayai kita. Tetapi karena nurani sebagai orang tua, kasih sayang sebagai orang tua, dia tetap membiayai kita meskipun itu bukan kewajibannya. Nah, orang tua kita, ia peras keringat banting tulang selama 10 bulan untuk membiayai kita, untuk memenuhi kebutuhan kita, supaya kita di pesantren bisa hidup dengan nyaman, bisa belajar dengan tenang, punya pakaian seperti teman-teman kita. Bahkan dia rela kepanasan, dia rela kehilangan waktu demi kita selama 10 bulan. Dan yang diminta oleh beliau hanya menyenangkan dia ketika kita pulang ke rumah selama 1 bulan. Tidak sebanding anak-anakku sekalian, 1 bulan dengan 10 bulan. Tidak sebanding. Maka tahanlah yang 1 bulan itu. Tahan 1 bulan itu untuk tidak menyakiti hati kedua orang tua kita. Karena kalau kedua orang tua kita sakit, hatinya tidak rela, maka celakalah kita. Celaka kita anak-anakku sekalian. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Wa itharuhuma ala nafsika bitaqdimi muhimmatihima ala muhimmatika. Nah, wa itharuhuma ala nafsika, dan pilihlah keduanya atas diri kamu. Bitaqdimi muhimmatihima, dengan mendahulukan yang terpenting bagi keduanya, ala muhimmatika, atas yang terpenting bagi dirimu. Jadi kata musannif, kita harus mengutamakan kedua orang tua kita daripada diri kita. Kita harus mementingkan keinginan orang tua kita daripada keinginan diri kita. Kita harus mementingkan kepentingan orang tua kita daripada kepentingan diri kita. Kita ini sebagai laki-laki yang ditakdirkan oleh Allah menjadi anak laki-laki, maka bakti kita kepada orang tua sampai akhir hayat. Kewajiban kita berbakti kepada orang tua sampai raga kita ditinggalkan oleh roh. Beda dengan wanita. Kalau wanita, apabila ia sudah bersuami, maka baktinya bukan lagi kepada orang tua, tapi baktinya kepada suami. Tetapi kita anak laki-laki, sampai mati wajib berbakti kepada kedua orang tua. Kalau hari ini anak-anakku sekalian, kita tidak berbakti kepada orang tua kita, hari ini kita durhaka kepada orang tua kita, maka esok ketika Allah menganugerahkan kita anak, maka anak kita pun tidak akan berbakti kepada kita. Man barra ala walidahu, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka atahullahu waladan birrallahu, Allah akan berikan dia anak yang berbakti kepadanya. Coba renungkan dan pikirkan, bagaimana perasaan tak anak tak mulai dari kandungan kita pelihara sampai besar, semua kebutuhannya dikasih sama dia. Itu orang tua tak? Anak-anakku sekalian, coba kalau hari lebaran, orang tua tak kalau hari lebaran, nah kalau tidak bisa ki jalan nak gendong ki, masuk dari satu toko ke toko yang lain. Untuk apa? Mencarikan kita baju. Dia masuk ke toko ini, nah suruh ki cari baju, ada baju nak suka tapi tidak disuka, tidak jadi nak belikan ki. Pindah lagi. Bahkan terkadang orang tua kita rela tidak pakai baju baru, yang penting kita pakai baju baru.
Jangan sampai nanti anak-anakku sekalian, ketika orang tua tak sudah tua, dia tidak bisa lagi membeli baju baru, lalu kita tidak perlakukan dia dengan hal yang sama. Jangan sampai. Orang nanti kalau ada anak tak, baru kita tahu bagaimana susahnya orang tua. Saya pribadi setelah ada anak saya, baru saya tahu, oh ternyata menjadi orang tua itu luar biasa. Anak tak, biar nyenyak tidur tak, kalau menangis di tengah malam, bangun di tengah malam. Gendongi. Dulu anak saya, Ahmad Nafi, kalau sudah maghrib, sudah isya, nangis sampai azan subuh. Yang saya kerja menggendong, dengan uminya Nafi digendong sampai azan subuh. Nanti azan subuh baru tidur. Itu Nafi dulu. Nah, saya teringat orang tua. Ternyata orang tua kita juga begitu. Dia rela tidak tidur malam demi kita tidur nyenyak. Orang tua kita begitu. Kalau berak kina cebok, kina pegang taita. Nah, bagaimana dengan kita? Pernah cebok orang tua tak? Jangankan cebok orang tua, cuci kakinya saja. Cuci kaki orang tua kita terkadang merasa berat. Orang tua kita hanya menyuruh kita untuk cuci mobil, berat. Orang tua kita hanya menyuruh kita beli gula ke tetangga sebelah, berat. Tapi orang tua kita suruh dia belikan kita mainan, dia berangkat ke pasar bekerja 1 hari untuk mencari uang demi kita beli mainan. Jadi anak-anakku sekalian, renungkan, kalau ada dalam hati tak keinginan untuk mendurhakai orang tua, ingat jasa-jasanya orang tua tak. Ingat jasa-jasanya. Kalau ada yang nak perintahkan kemudian timbul dalam hati kita merasa berat, ingat jasa-jasanya orang tua kita. Dia tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh orang tua tak berapa tahun mak ini. Nah, berapa tahun umur tak? Fair sudah berapa tahun umurnya? 20 tahun. Nah, kalau Asrar 17. Bayangkan 17 tahun orang tua tak membiayai kita cari nafkah, siang malam bekerja dan seterusnya. Dia cari nafkah untuk kita. Nah, tidak pernah mengeluh. Kita ini Asrar sudah berapa tahun di sini? 5 tahun. Belum seperduanya. Belum seperdua daripada orang tuanya yang menafkahinya. Belum seperdua. Lalu kita tidak membuat orang tua kita tergapai harapannya. Ini adalah kedurhakaan. Kita orang tua kita yang nelayan. Ada orang tuanya nelayan. Angkat tangan yang orang tuanya nelayan. Orang selayar orang tuanya nelayan. Itu luar biasa. Mereka berangkat ke laut, di tengah laut tidak ada pulau yang kelihatan. Mereka 1 hari di sana, luar biasa. 1 hari nanti sore baru kembali. Atau berangkat malam, pergi bagang, nanti subuh baru kembali. Nah, tidak tidur di rumah. Kita di rumah tidur pakai bantal nyenyak. Dia di kapal tidur tidak pakai bantal. Kedinginan, kencang angin. Ada orang tuanya yang petani, yang punya sawah, angkat tangan. Coba lihat orang tua kita, sawah itu ada tenda tidak di sawah? Tidak ada tenda di sawah. Mereka menanam tanpa tenda, langsung terik matahari. Menanam 1 hari pol. Demi apa? Supaya kita tidak malu sama temanta. Supaya bisa kita pakai baju seperti temanta. Supaya bisa kita makan seperti temanta. Karena orang tua kita tidak mau anaknya dibuli di masyarakat karena tidak punya baju. Anaknya dibuli di masyarakat karena tidak punya sepeda. Anaknya diketawai sama orang lain karena tidak punya sendal. Mereka rela. Mungkin ada orang tuanya di sini yang profesinya sebagai supir ke Makassar, ke Mamuju dan seterusnya. Kita duduk enak di sini, dia duduk seharian di mobil dan seterusnya. Pikirkan itu nak. Pikirkan bagaimana luar biasanya pengorbanannya orang tua kita. Apalagi ibu kita, jangan dicerita kalau ibu. Masya Allah. Setelah saya punya istri baru saya tahu bagaimana luar biasanya ibu. Luar biasanya ibu. Mulai dari mengandung, melahirkan, luar biasa, naudzubillah. Terkadang ketika anak saya rewel, anak saya tidak mau diatur, biasa saya menangis. Apa yang membuat saya menangis? Bukan karena saya sakit hati, tapi saya ingat orang tua saya. Begitulah saya dulu sama orang tua saya.
Bagaimana susahnya orang tua mendidik dan membesarkan anak. Ketika anak rewel, tidak mau diatur dan seterusnya, saya teringat diri saya. Bagaimana diri saya terhadap orang tua saya. Saya menangis biasa mendengar itu, mengingat itu. Nantilah anak-anakku sekalian, sebelum kalian menyesal, maka mulai sekarang berbakti sama orang tua. Berbakti. Wa minal uquqi, dan termasuk daripada kedurhakaan. Kedurhakaan kepada orang tua ialah an tu'dzihima, ialah kalian menyakiti keduanya biman ima tastati'u isaluhu minal ma'rufi ilaihima, dengan mencegah apa yang engkau mampu berikan kepadanya daripada kebaikan. Jadi mencegah sesuatu yang engkau mampu sampaikan sesuatu itu daripada kebaikan untuk keduanya. Jadi ada kebaikan yang mampu kita lakukan untuk orang tua kita. Ada kebaikan yang mampu kita berikan kepada orang tua kita, tapi kita tidak berikan, maka itu juga termasuk durhaka kepada orang tua. Termasuk durhaka kepada orang tua. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ini adalah dalil yang hampir semua kita menghafalnya, tapi tidak semuanya kita mengamalkannya. Hanya sebatas hafalan saja. Jadi sesuatu yang bisa kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua kita, lalu kita tidak lakukan, itu juga bentuk kedurhakaan. Kita mampu belajar itu kebaikan, membanggakan orang tua. Bagaimana bangganya orang tua kalau anaknya dicerita di mana-mana. Wih, anaknya Yanu tawa bagus, anaknya Yanu bagus. Bangga orang tua tak. Bangga orang tua tak, senang orang tua tak. Kita mampu melakukan itu. Tetapi kita tidak lakukan, ini juga adalah sebuah kedurhakaan. Nah, durhaka. Pikir kami anak-anakku sekalian, renungkan berapa kedurhakaan tak kepada orang tua tak. Berapa kali dibantak, berapa kali kita lalai daripada perintahnya, berapa kali kita melanggar larangannya. Taubatkan, taubatkan. Karena orang yang durhaka kepada orang tuanya, celaka dunianya, celaka akhiratnya. Yakin. Yakin dan percaya. Karena termasuk zambun yang ajjalallahu uqubah. Termasuk dosa yang Allah segerakan siksaannya adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dosa-dosa yang lain mungkin Allah tangguhkan di akhirat pi baru nadapa. Dosa-dosa yang lain Allah tidak turunkan siksaannya di dunia, di akhirat pi baru dikasih. Tapi kalau durhaka sama orang tua, di dunia dikasih memang mi. Di dunia dikasih memang mi. Lihat mi. Lihat saja anak-anakku sekalian, perhatikan orang-orang yang durhaka sama orang tuanya. Bagaimana kehidupan mereka di dunia. Lihat. Termasuk yang menjadi sebab daripada su'ul khatimah adalah durhaka sama orang tua. Termasuk yang menjadi sebab kita mati dalam keadaan tidak baik adalah durhaka sama orang tua. Kita ini masih punya orang tua. Apalagi mereka yang sudah tua orang tuanya. Siapa yang orang tuanya sudah 60 tahun ke atas? Siapa? Nah, doa yang disampaikan oleh Jibril ini biasa juga kita hafal dalilnya. Ketika Rasulullah naik ke mimbar, lalu Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Lalu kan amin 3 kali. Ditanya oleh sahabat, innaka sa'idtal mimbar fa qulta amin amin. Rasulullah, kamu naik ke mimbar, kemudian kamu mengucapkan amin amin yang sebelumnya tidak pernah engkau lakukan. Ada apa ya Rasulullah? Rasulullah menceritakan, atani Jibril, datang kepada saya Jibril. Nah, Jibril menceritakan ada 3 sesuatu. Di antaranya ialah man adraka abuwaihi. Barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dalam keadaan tua, walam yadkhulil jannah, walam yabirra lahu, kemudian dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dakhalan nar, masuk neraka. Yang dapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan tua, lalu tidak berbakti, maka dakhalan nar, masuk neraka. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua ini dapat orang tua.
Kalau saya, kedua orang tua saya sudah tidak ada. Ayah ibu saya sudah tidak ada. Kalian, alhamdulillah. Kedua orang tua kalian masih ada. Berarti pintu surga kalian masih ada di dunia. Maka gapai pintu surga itu. Jangan sia-siakan. Karena kalau orang tua tak sudah pergi, orang tua tak sudah tiada, tidak ada lagi kesempatan berbakti. Hanya tinggal ada yang kita andalkan adalah doa dan ziarah kubur. Tinggal itu. Pintu surga kita sudah tidak ada. Sudah pergi. Penyesalan itu kita rasakan ketika dia sudah tidak ada. Dilihat orang-orang yang ada ibunya. Luar biasa. Ini ada teman kalian baru-baru ini 2 orang. Sementara di sini ayahnya meninggal dunia. 3 orang ayahnya meninggal dunia di kampung. Ada yang dapat jenazahnya. Ada juga yang sudah tidak dapat jenazahnya. Jenazahnya sudah dimasukkan ke liang lahat. Baru ia sampai di sana. Apa yang dia lihat? Tinggal batu nisan. Tidak dilihat lagi kedua orang tuanya. Dan tidak menutup kemungkinan anak-anakku sekalian, nasib yang sama akan menimpa kita. Karena kita tidak tahu bagaimana nasib kita ke depan. Maka sekarang, orang tua kita masih ada di rumah, orang tua kita masih hidup berbakti. Kalau orang tua tak nelpon, maka yang pertama yang harus kita ucapkan adalah minta maaf kepada orang tua. Halalkan semua kesalahan. Kita minta halalkan, apalagi ibu. Minta sama ibu, halalkan air susu tak, halalkan air susu tak yang diberikan kepada saya. Minta. Jangan pertama nelpon, langsung mengeluh, dan seterusnya. Jangan. Pertama yang kita sampaikan adalah permohonan maaf. Dan yang kedua, yang kita sampaikan kepada orang tua adalah kabar gembira yang membuat orang tua kita gembira. Jangan tambah masalahnya orang tua tak. Orang tua tak itu di kampung, di rumah, sudah setengah mati cari nafkah untuk kita, cari uang untuk kita. Kita tambah lagi susahnya dengan keluhan-keluhan kita di pesantren yang sebenarnya tidak pantas untuk dikeluhkan. Ditambah susahnya orang tua tak, ditambah susahnya. Kalau ditambah susahnya orang tua tak, bukan membahagiakan orang tua, tapi menyedihkan orang tua kita. Kapan lagi kesempatan? Kapan? Tidak ditahui umur, nak. Tidak ditahui umur. Bisa jadi malam ini prasangka kita, orang tua kita masih hidup di sana. Tapi ternyata malaikat sudah menjemput dia. Bisa jadi. Maka setiap menelpon orang tua tak, minta maaf ki. Minta maaf ki. Karena hampir setiap detik, hampir setiap saat durhaka ki sama orang tua tak. Hampir. Coba mi. Waktu belajar tidak belajar ki. Itu sudah durhaka sama orang tua. Karena kita sudah mengkhianati amanahnya. Waktu ibadah kita tidak ibadah. Karena orang tua tak nak kasih masuk di pesantren supaya belajar, supaya ibadah. Tapi kalau kita sia-siakan, durhaka kita sama orang tua, maka ketika orang tua menelpon, yang pertama kita lakukan minta maaf. Dan ketika mau ditutup lagi teleponnya, minta maaf lagi. Jangan sampai dalam pembicaraan kita di telepon ada kata-kata kita yang membuat perasaan orang tua kita tidak baik. Minta maaf lagi. Minta maaf. Karena kapan orang tua kita meninggal dunia, dalam keadaan ada rasa kecewa dalam hatinya untuk kita, celaka. Bagaimana mau minta maaf? Nah, orang tua tak sudah berada di alam kubur. Tak bisa lagi minta maaf. Dia meninggal. Dia pergi dengan membawa rasa sakit hati kepada kita. Bagaimana cara tak minta maaf? Dia sudah tidak ada. Fakaifa bitaqti'i wajhi wa intihari alaihi wal intihari lahuma. Dan bagaimana lagi bitaqtibil wajhi, dengan taktibil wajhi, bermuka masam, wa intiharil lahuma, dan juga membentak keduanya. Jadi Nabilah Musannif, perkara yang baik yang bisa kita lakukan kepada kedua orang tua kita, kalau kita tidak lakukan adalah sebuah kedurhakaan. Maka lebih-lebih lagi kalau kita berwajah cemberut di depannya orang tua tak. Disuruh sama orang tuanya, nak tolong kak dulu berikan kak rokok, pergi tidur dan seterusnya. Itu kedurhakaan. Disuruh sama orang tuanya, nak henti kami dulu itu HP, sholat ki dulu, tapi malah balik wajah, belakangnya nak kasih orang tuanya. Nah, itu kedurhakaan. Durhaka itu, nah, durhaka. Jadi perhatikan ini.
Siapa yang belikan ke HP? Orang tua tak. Siapa yang belikan ke kota? Orang tua tak. Pemberian orang tua tak, hadiah orang tua tak, kita gunakan untuk menyakiti hati orang tua kita. Kurang ajar luar biasa itu. Luar biasa kurang ajarnya. Jadi bermuka masam saja, bermuka tidak baik di hadapan orang tua, itu sudah kedurhakaan. Apalagi kalau membentak. Banyak di antara kita biasa membentak begitu. Nah, kita menelpon ke orang tua. Mak, waktu penjemputan ini sekarang tanggal 1 sampai tanggal 7. Datang ke besok. Kata orang tuanya, maaf nak, tidak bisa kak besok. Besoknya karena masih ada urusan. Tidak mau kak mak, pokoknya datang. Itu sudah. Itu adalah kedurhakaan sudah itu. Kedurhakaan yang kita tidak sadari. Termasuk juga kedurhakaan orang tua tak sementara sibuk kerja. Orang tua tak sementara, apalagi orang tua tak PNS. Dia punya kewajiban untuk berbakti kepada negara. Kita telepon mak jemput kak sakit kak. Sampai di sini ternyata sakit tak tidak apa-apa. Dia tinggalkan kewajibannya. Dia tinggalkan kesibukannya. Datang ke sini ternyata sakit tak hanya sakit biasa saja. Sampai di sini kesehatan tidak memberikan izin. Maka orang tua tak kecewa. Apa yang membuat orang tua tak kecewa? Karena jauh-jauh dari Mamuju, jauh dari Makassar, jauh dari tempat kerjanya, datang ke sini jemput anaknya, tidak dikasih izin. Kecewa. Siapa yang membuat dia kecewa? Kita, karena kita menipu orang tua kita. Bukan salahnya kesehatan. Salah tak. Karena kita sudah tahu kalau sakit begini tidak diizinkan, tapi kita telepon orang tua untuk menjemput. Jadi hakikatnya kita yang membuat orang tua kita kecewa. Dan dua yang kecewa nak, bukan cuma orang tua, guru tak juga kecewa. Kenapa? Karena bisa jadi orang tua tak marah-marah di balai kesehatan, marah-marah sama ustadz dan seterusnya. Maka dua orang yang kita kecewakan. Kita kecewakan orang tua jasad kita dan kita kecewakan orang tua rohani kita. Yakin dan percaya barokah tidak akan ada. Orang tua jasad kita ya orang tua kita, karena dia sebab sehingga jasad kita ada. Orang tua roh kita ya guru kita, karena dia sebab sehingga roh kita hidup. Tapi kita kecewakan dengan dua hal ini. Nah, oleh karena itu, anak-anakku sekalian, perbaiki kehidupan tak di sini. Perbaiki kehidupan tak di pesantren, apalagi kalau diusir, orang tua tak dapat surat dari pesantren, anak tak ditegur. Kecewa sekali tuh orang tua tak. Kecewa sekali orang tua tak. Naudzubillah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yujadu ri'ul jannati min masirati alfi amin. Didapatkan aroma surga min masirati alfi amin dari perjalanan 100 tahun. 100 tahun jarak tak dari surga, aroma surga sudah kita cium. Baunya surga sudah kita cium. Tetapi apa kata Rasulullah? La yajiduha akun. Tapi aroma tersebut tidak akan dicium oleh orang yang durhaka kepada orang tua. Jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak akan didapat. Dan bau surga 100.000 tahun. Berarti jaraknya orang yang durhaka terhadap orang tua dari surga, jaraknya berapa? Lebih daripada 1000 tahun. Neraka jahanam, jembatan Shiratal Mustaqim, tembus ke sana surga, ke bawah neraka. Nah, berarti semakin jauh dia dari surga, di mana tempatnya? Semakin dalam dia di neraka. Semakin jauh dari surga, semakin dalam dia ke neraka. Dan orang yang berbakti, orang yang durhaka kepada orang tua, jangankan masuk surga, bau surga saja tidak akan dinikmati olehnya. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita. Wala qati'ur rahimi, dan juga orang yang memutuskan silaturahmi. Nah, ini hati-hati juga anak-anakku sekalian. Jangan sampai ada juga jangan sampai kita tidak membicarai saudara tak, dibombei saudara tak, saudara kandung tak. Dibombei, apalagi kalau yang dibenci, yang tidak disukai orang tua tak. Wah, itu naudzubillah. Gara-gara tidak dibelikan HP, tidak nabicarai bapaknya, tidak nabicarai mamanya, lari dari rumah, kabur dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Bukan hanya akul walidain, tapi qati'ur rahmi juga dapat. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Wala syaikhu zanin,
Dan yang juga tidak mencium bau surga adalah syekhuz zanin, orang tua yang berzina. Yang dimaksud dengan orang tua, mereka sudah memiliki pasangan halal, tetapi tetap meluahkan nafsu dengan cara yang haram. Ini tidak akan mencium bau surga. Mereka sudah punya suami, tapi cari laki-laki yang lain. Mereka sudah punya istri, tapi bersetubuh dengan wanita yang bukan yang dihalalkan baginya. Mereka jangankan surga, baunya saja tidak didapat. Wala musbilu izarahu khuyala'a. Dan termasuk juga yang tidak mencium bau surga adalah musbilu izarahu khuyala'a, yang memanjangkan pakaiannya. Ingat, khuyala'a, karena sombong. Jadi orang yang memakai sarung, orang yang memakai celana dibawa mata kaki, tapi karena sombong baru tidak. Tetapi kalau bukan sombong ya tidak termasuk. Misalkan memang gayanya seperti itu, atau adabnya di kampung itu seperti itu, pakaiannya di bawah mata kaki, maka tidak termasuk sombong. Kenapa? Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kata beliau, man jarra thawbahu khuyala alam yanzurallaha ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang memanjangkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan memerhatikannya di hari kiamat. Dicuekingi sama Allah. Pada saat itu Abu Bakar menyampaikan. Nabi bilang, Abu Bakar, ya Rasulullah, inna izari. Rasulullah, sesungguhnya pakaianku ini kalau tidak kutarii, jatuh ke bawah. Artinya pakaiannya Abu Bakar melewati mata kaki. Maka apa kata Rasulullah? Inna kalasta mimma yaf'aluhu khuyala. Kamu Abu Bakar tidak termasuk kok. Kenapa? Karena kamu panjang pakaianmu, bukan karena kesombongan. Jadi jangki begitu, ada orang yang dibawa mata kaki pakaiannya neraka kok. Ada juga neraka. Terkadang juga sekarang terbalik. Yang pakaiannya di atas mata kaki itu yang sombong. Itu yang borro. Apa sombongnya? Saya aja masuk surga, yang lain neraka semua. Nah, itu juga. Nah, intinya di sini sombong. Terus innamal kibriya'u lillahi rabbil alamin. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kesombongan hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, kesombongan itu adalah izari. Kesombongan itu adalah pakaianku. Barang siapa yang mengambil pakaianku, maka aku masukkan dia ke neraka. Dalam hadis qudsinya. Jadi anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bakti tak kepada kedua orang tua tak. Di hadis lain Rasulullah menyampaikan, kata beliau, man asbaha mardiyan liwalidayhi muskhitan li fa'ana anhu radin. Barang siapa yang di pagi hari dia diridhoi oleh orang tuanya, tapi dia dimurkahi di sisi saya, fa'ana anhu radin, maka saya baginya ridho. Nah, perhatikan nih. Di pagi hari senangi orang tuanya sama dia, tapi Allah tidak senang sama dia. Nah, maka Allah ikut senang. Contohnya begini. Tiba-tiba bangun sholat subuh. Ketiduran. Itu kan melanggar perintah Allah. Berarti Allah murka. Tapi di pagi harinya, begitu dia bangun, nak bantu orang tuanya, nak kasih tersenyum orang tuanya, nak kasih senang orang tuanya, maka Allah pun ikut ridho. Allah pun ikut ridho. Tetapi sebaliknya, man asbaha khitan liwalidayhi, barang siapa yang di pagi hari dia dimurkahi oleh kedua orang tuanya, mardiyan li, dia diridhoi oleh saya, fa'ana alaihi sakhitun, maka saya baginya murka. Mulai dari terbenam matahari, dia sholat maghrib berjamaah. Sudah sholat maghrib pengajian, sudah pengajian sholat isya, sudah sholat isya dia ceramah sampai jam 10. Jam 10 dia sholat malam sampai subuh. Sudah subuh, sampai waktu subuh, dia sholat subuh lagi. Setelah sholat subuh, dia pengajian lagi, ceramah lagi. Di pagi hari, bentak orang tuanya. Ia pun akan dibentak oleh Allah. Ia pun tidak diridhoi oleh Allah. Ini kaitannya dengan ridhollahi fi ridhol walidain. Biar hitam jidak tak ini sholat nak. Kurus habis tulang tak gara-gara puasa. Hidup miskin gara-gara sodakoh. Tapi kita membuat orang tua kita sakit hati,
maka tidak akan selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan anak-anakku sekalian, berbakti sama orang tua. Berbakti sama orang tua sekuat tenaga. Berbakti gitu. Setiap ada berita dari orang tua, minta maaf dari orang tua. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tua. Kalau orang tua sudah bangga kepada kita, maka Allah pun akan bangga kepada kita. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami